Ya, ada 12 hukum bioenergi. Yang ketiga, hukum perhatian. Ini persoalan ya, hukum perhatian ini. Banyak orang ingin diperhatikan sama Tuhan, tapi tidak memperhatikan makhluknya Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, makhluknya Tuhan itu siapa? Ya sudah, mulai keluarganya sendiri. Pengen diperhatikan oleh Tuhan, tapi tidak memperhatikan istrinya dengan baik. Tidak memperhatikan anaknya dengan baik. Buktinya apa? Buktinya merasa hebat sendiri sebagai suami. Ada ya yang buktinya istrinya yang merasa hebat sendiri, nggak mau disalah-salahin, selalu bikin emosi, marah-marah sama istrinya terus, sama suaminya terus, sama anaknya terus. Loh, perhatiannya di mana? Yang paling parah, saudara, yang paling parah, tidak memperhatikan diri sendiri. Ini parah lagi. Wong yang punya badan kita, yang punya pikiran kita, yang punya perasaan kita. Kok ya perasaan kita kok mau-maunya disakiti. Ini loh yang saya kadang-kadang lucu lihat orang-orang itu loh. Orang, oh, saya sakit hati, saya sedih. Kenapa? Karena orang itu tadi ngomong, ya, tadi dia ngatain, katanya saya jelek. Lah kamu merasa jelek enggak? Enggak. Ya sudah, ngomong enggak merasa jelek kok sakit hati. Nah, seandainya betul jelek pun ya jangan sakit hati, wong kenyataannya jelek kok. Wong kenyataannya jelek kok sakit hati gitu. Apalagi kalau nggak kenyataannya. Iya, tadi orang itu ngatain saya, katanya saya miskin. Lah kamu miskin nggak gitu loh? Miskin, ya sudah loh, kenyataannya miskin kok. Kok kamu lagi sakit hati? Ini loh banyak orang. Ya cuma dikatain miskin kok sakit hati. Dikatain jelek kok sakit hati. Dikatain kok sakit hati. Apa urusannya omongan orang dengan kenyataan hidup kita? Kalau memang itu betul, ya mulai dong kalau saudara memperhatikan dirinya sendiri, ya, supaya tidak lagi begitu diomongin, ya belajar supaya enggak. Lah ini loh saudara. Jadi apapun yang Anda berikan perhatian pada harapan Anda, pada diri Anda, ya, pada keluarga Anda, pada makhluknya Tuhan, apalagi sama Tuhan, maka fokuslah pada pikiran positif sesering mungkin. Saudara harus berprasangka baik sama Allah. Kalau saudara ingin diperhatikan oleh Allah, jangan kepingin diperhatikan oleh Allah, berdoanya terus, berzikirnya terus, tapi ngomongnya gini, oh kenapa ya, kok saya nggak diwujudkan ya? Apa jangan-jangan Allah nggak mendengarkan? Allah kan maha mendengar gitu loh. Malah yang disalahin Allah ya, bukan jangan-jangan saya salah doanya, jangan-jangan saya salah zikirnya. Apa ya yang salah? Apa ya yang kurang? Harusnya kayak gitu. Kalau saudara itu memang perhatian pada diri sendiri. Karena pada saat yang sama, kalau saudara punya tujuan, fokus pada tujuan, saudara komitmen pada tujuan dan pada harapan saudara, maka saudara nggak usah memikirkan jelimet-jelimet, saudara. Ya, apa yang harus saudara wujudkan, nggak usah menganalisisnya nanti kalau ini, nanti kalau ini. Karena apa? Pada saat saudara berpikir terlalu jelimet, kecuali saudara ilmuwan loh ya. Ilmuwan itu meneliti berpikir jelimet karena mereka memang sudah dibekali ilmu jelimet, sudah diberi berpikir cara menganalisis sesuatu. Saudara ini kan tidak dibekali ilmu menganalisis persoalan. Jadi ya sudah, yang perlu dilakukan ya adalah fokus aja pada apa yang diharapkan saudara. Jadi hukum perhatian ini ya sangat terkait dengan fokus pikiran saudara, fokus kata-kata saudara, dan fokus tindakan saudara ya yang setiap hari saudara lakukan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan hukum bioelektromagnetik. Jika saudara terus-menerus selalu malah memperhatikan kekhawatiran saudara, ketakutan saudara,
Apalagi pengalaman-pengalaman masa lalu saudara dibawa-bawa. Saudara mungkin punya pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Banyak tuh, ada orang gitu, nggak laki-laki, nggak perempuan, akhirnya kawin cerai berkali-kali. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena orang ini membawa pengalaman masa lalu. Yang dulu itu pernah kecewa, sakit hati, begitu meningkat lagi, dibawa lagi di pengalaman baru. Ya diulangin lagi itu pola-pola lama, cara hidup lama. Akhirnya nggak cocok lagi dengan pasangan yang baru, pisah lagi. Demikian juga dalam pekerjaan. Dia gagal dalam satu pekerjaan, ya. Tapi apa? Dia fokusnya pada kegagalan, cara-cara yang gagal di pekerjaan masa lalu. Ya, bekerja baru, caranya itu lagi. Fokus pada cara-cara lama yang gagal, ya gagal lagi. Ganti pekerjaan lagi, ya gagal lagi. Karena fokusnya pada cara-cara yang lama. Demikian juga dalam berbisnis. Ada yang datang kepada saya, Pak, saya sudah mulai bisnis berkali-kali, Pak. Ada berapa bisnis yang kamu lakukan? Ada 15 macam bisnis, Pak, saya lakukan. Dengan cara apa melakukan? Betul. Ternyata melakukannya salah. Cara yang salah, tapi dilakukan terus-menerus pada bisnis-bisnis yang berbeda. Tapi caranya yang keliru, yang gagal. Ya gagal terus, mau 300 kali bikin usaha juga akan gagal terus. Cara gagal kok diterapkan lagi, fokusnya pada cara-cara itu lagi. Demikian juga saudara. Kalau ilmunya terbatas, fokusnya terbatas, udah dikasih tuh saya memberi program, ada macam-macam program, ada macam-macam solusi, tapi saudara fokusnya itu aja. Ya sudah dong, saudara belajar misalnya, ya sudah mengorbankan uang nih, mumpung nih pelatihan bioenergi abundant, biayanya 9 juta, ini ada diskon 4.500.000. Ya sudah saudara coba deh, anggap iseng-iseng berhadiah, niatkan tambah ilmu, ya tambah pelajaran. Ya, coba saya ngikutin pelatihan bioenergi abundant, diskon 50%. Coba deh sekali ini lagi saya ikutin. Kalau sekali ini saya nggak dapat manfaat lagi, udah deh saya berhenti belajar ilmunya Pak Saiful. Ya coba boleh dong saudara kayak gitu. Tapi kan saudara melangkah lagi, memutuskan lagi, menambah ilmu lagi. Jangan sudah pemahamannya terbatas, pengetahuannya terbatas, mengeluarkan uang yang sedikit saja. Loh Pak Saiful, 4.500.000 kan nggak sedikit. Ya sedikit. Sedikit dibandingkan apa? Sedikit dibandingkan kebutuhan saudara yang ingin terus-menerus tercukupi. Bayangin aja, saudara katakanlah sekarang usianya 40 tahun. Katakanlah kepingin hidup 80 tahun. Berarti kan masih sisa 40 tahun. Ya masa saudara itu mengeluarkan uang 4.500.000 untuk belajar ilmu lagi untuk 40 tahun manfaatnya, saudara nggak mau. Contohnya seperti ini, murah. Saudara kepengen mewujudkan mobil, masa 4.500.000 mahal? Masa 4.500.000 nggak bisa ngusahain gimana saudara untuk ganti mobil? Nah contoh seperti ini. Ini contoh-contoh dalam praktek sehari-hari. Dan ini contohnya langsung di pelatihan. Dan hal-hal yang lainnya lah, saudara, seperti itu. Ada bisnisnya kepengen lancar, nggak tahu ilmu marketing, belajar marketing aja nggak mau. Ya gimana akan bisa melakukan penjualan, mau belajar marketing aja enggak. Nah contohnya seperti ini. Nah ini yang kira-kira ya bagaimana saudara di hukum ketiga ini, saudara mulai ya fokus pada apa yang menjadi tujuan saudara. Dan ini sangat terkait dengan hukum bioelektromagnetik. Ini melengkapi ini sebetulnya.